Selamat siang, Mbak. Selamat siang juga, Mbak. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Venti, saya di sini sebagai higienis gigi dari Klinik Dental Jaya. Mungkin sebelumnya saya akan mohon izin untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan identitas dan juga keluhan yang Mbak rasakan. Baik, Mbak, silahkan. Baik, saya mulai ya, Mbak, ya. Mungkin sebelumnya saya boleh tahu nama panggilan Mbak, biar agar saya enak gitu panggilnya. Oh ya, Mbak bisa panggil saya Naura. Baik, mungkin ini ya, kan yang pertama saya akan mengisi identitasnya Mbak, mungkin agar lebih cepat, untuk mengisi identitasnya Mbak Nauroh, mungkin Mbak Nauroh bisa mengirimkan KTP jika berkenan di kolom chat saja, Hmm, dalam bentuk Baik, gambar. akan saya kirimkan untuk KTP-nya. Baik, terima kasih Mbak Nauroh. Baik, untuk selanjutnya, mmm, saya akan ini ya, karena Mbak udah mengirimkan dan sudah masuk, saya sambil untuk mengisi ya Mbak ya, mohon izin. Baik, Baik, Mbak. Mbak Nauroh Nasifah Isananti nggih? Benar, Ini umurnya 21 tahun. benar. Oke, baik, Mbak. Oh, Mbaknya asli Gunung Kidul ya, Mbak, ya? Jauh juga dari rumah saya. Iya, Sama benar sekali. oke. Oke, sudah selesai, Mbak, untuk pengisian identitasnya. Baik, selanjutnya saya akan beralih untuk mengisi riwayat kesehatannya Mbak Naurah, nggih. Iya, silakan, Mbak. Baik, untuk Mbak Naurah sendiri ada riwayat kesehatan mungkin seperti darah tinggi atau mungkin ada penyakit lain seperti gula, ginjal, atau alergi begitu? Sampai saat ini tidak ada. Tidak ada ya, Mbak, ya, semua. Sehat-sehat aja ya, Mbak, ya? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, mungkin selanjutnya, eee, berarti ini sekarang ini apa sih yang Mbak keluhkan gitu? Apa yang Mbak rasakan yang bikin Mbak nggak enak gitu? Jadi di gigi paling belakang itu tuh nyeri, sakit, soalnya baru tumbuh gitu. Terus kadang juga kalau makan atau minuman yang panas dingin tuh sering ngilu di gigi yang berlubang, seperti itu, Mbak. Iya, Mbak. Jadi nggak bikin ini ya, bikin nggak nyaman gitu ya? Iya, bikin nggak nyaman sehari-hari gitu. Baik, Mbak. Itu biasanya terjadinya lama atau sebentar, Mbak? Kadang suka munculnya tiba-tiba, terus kadang juga sembuhnya juga tiba-tiba. Berarti ini ya, muncul, hilang begitu ya? Ya, benar seperti itu, Mbak. Oke. Ini itu udah berlangsung berapa lama, Mbak, kalau boleh tahu? Sebenarnya udah lumayan lama, tapi semenjak 1 bulan terakhir ini tuh lebih sering gitu, munculnya sakitnya tuh lebih sering. Oh, begitu. Berarti tapi dirasakannya nggak yang setiap hari gitu kan, Mbak, ya? Enggak setiap hari. Baik. Nah, untuk itu sakitnya kan di belakang tuh, Mbak. Nah, itu biasanya menjalar ke daerah lain nggak, sakitnya itu? Kalau sekarang kalau sakit ya cuma di bagian gigi paling belakang, nggak sampai ke mana-mana gitu. Berarti di situ-situ aja ya, Mbak, ya, sakitnya ya? Ya, ngilu, sakit gitu di sebelah situ saja. Baik. Biasanya nanti, rasa sakitnya tuh kayak gimana, Mbak? Kayak yang kayak sakit banget atau kayak dia, mmm, sakitnya biasa gitu? Sakitnya tuh kadang tuh sakit banget gitu, terus kadang kalau udah sakit banget tuh kadang, eee, suka nggak bisa ngapa-ngapain kan, terus jadi suka minum obat gitu. Mmm, baik, Mbak. Mungkin untuk pemeriksaan lebih lanjut, kalau untuk nanti
Mbak bisa memfotokan daerah yang biasanya sakit itu ya, Mbak? Biar saya tahu apakah ada lesi atau mungkin ada, pergantian warna di daerah situ. Baik, Mbak. Oke. Nah, itu berarti ini ya, Mbak, ya, membuat gangguan tidur juga nggak? Kadang kalau misalnya sakitnya muncul? Kalau sakitnya muncul nggak mengganggu tidur gitu, enggak. Tapi kalau makan gitu, mengganggu juga nggak, Mbak? Kalau makan mengganggu, tapi cuma kayak nyeri-nyeri gitu, tapi masih bisa buat makan. Mmm. Berarti juga bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari juga ya, Mbak, ya? Masihan? Iya, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Baik. Lalu selanjutnya mungkin ini nggak, Mbak, apa namanya, ada biasanya kalau misalnya udah sakit gitu, Mbaknya melakukan apa gitu? Misal kayak misalnya diminumin obat atau, mmm, Mbaknya minum minuman yang bisa meredakan sakitnya itu, kayak mungkin kumur air garam. Mungkin kalau udah sakit banget gitu mungkin, eee, cara mengatasinya kalau untuk saya sendiri itu dengan minum obat. Ya, baik. Cukup mengganggu ya, Mbak, ya, kadang kalau misalnya tiba-tiba muncul gitu. Oke, mungkin next ya, Mbak, mmm, kalau selama ini, Mbaknya pernah Mbak Naurah, pernah nggak, datang ke sering datang ke dokter gigi gitu? Kayak punya keluhan lain? Nggak ada keluhan lain sih, cuma mungkin yang gigi yang belakang ini sama ada gigi yang belakang. Kalau untuk ke dokter gigi sih saya rutin, setiap tahun pasti ke dokter gigi, tapi nggak rutin setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi gitu. Tapi Mmm, 1 tahun sekali pasti ke dokter gigi. buat kontrol ya, Mbak, ya berarti ya? Yang buat kontrol sama buat ngecek tiang gigi berlubang atau yang udah apa bersih, apakah belum gitu. Baik, Mbak. Tapi kalau perawatan sendiri pernah nggak, Mbak, di dokter gigi? Perawatannya contohnya seperti apa ya, Mbak? Mungkin dulu pernah karena mungkin Mbaknya mengalami gigi berlubang, Mmm. lalu Mbaknya, melakukan perawatan tambalan gigi begitu? Oh, itu pernah, tambahan gigi juga pernah. Baik, Mbak. Berarti dulu belum berarti pernah mengalami, apa, penyakit lain ya, Mbak? Penyakit gigi yang lain kayak tadi berarti pernah mengalami gigi berlubang ya, Mbak, ya? Iya, gigi berlubang. Sampai ditambah. Oke, baik. Kalau dari riwayat penyakit umum tadi ada ya, Mbak, ya? Nggak ada. Kalau dari keluarga sendiri nih, Mbak, ada nggak kayak riwayat keluarga gitu, riwayat penyakit keluarga kayak misalnya, tadi yang Mbak rasakan mungkin ngilu, apakah keluarganya juga ada yang sering mengalami hal tersebut begitu? Eee, nggak ada sih, Mbak. Nggak ada. Keluarganya sehat-sehat aja, nggak ada yang sakit. Baik, berarti sehat semua ya, Mbak, ya, nggak ada, penyakit turunan juga nggak ya? Ya nggak ada penyakit turunan. Baik. Berarti Mbak ini ada konsumsi obat tertentu nggak, Mbak? Yang rutin dikonsumsi gitu? Kalau sekarang sih nggak ada obat yang setiap hari atau yang rutin berapa kali sehari diminum itu nggak ada. Sekarang saya nggak mengkonsumsi obat apapun. Oke, kalau dulu pernah nggak, Mbak, sampai akhirnya berhenti begitu? Nggak ada sih, Mbak, nggak ada. Baik. Baik, mungkin Mbaknya ini nggak, kan biasanya orang-orang kayak ini kan, apa namanya, punya pola kebiasaan tertentu. Nah, Mbak sendiri ada kebiasaan tertentu nggak seperti misalnya olahraga atau insomnia atau hal-hal lain seperti itu? Kalau olahraga sih jarang ya, Mbak, bahkan kayak nggak jarang banget, mungkin kayak seminggu cuma sekali, 2 kali, gitu. Kalau insomnia sih mungkin
nggak tahu ya Mbak, tapi itu kalau tidur tuh masih malam gitu, soalnya kan ngerjain tugas atau ada kerjaan lainnya, jadi sering dikerjain malam-malam. Tidurnya tuh suka larut malam gitu. Oke. Kalau makan sendiri selalu rutin 3 kali sehari nggak, Mbak? Enggak Mbak, paling berapa ya, 2 kali sehari mungkin, tapi Kali se 2 kali sehari itu jarang. Waduh, dirutinkan nih, Mbak, makanya ya. Siapa tahu penyebab giginya ngilu juga karena kekurangan asupan makanan ini. Oh ya, ya. Coba untuk dirutinkan ya, Mbak, untuk makannya. Terus mungkin kalau apa lagi ya, ini sih, Mbak, mungkin ada, apa ya, kadang merasakan kecemasan begitu. Kecemasan yang bagaimana ya Mbak? Maksudnya kategorinya seperti apa? Gitu. Ini sih, kayak mungkin kadang panic attack gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba membuat kayak kaget gitu. Nggak ada sih, masih normal, masih gendong normal. Baik Mbak Naurah, mungkin selanjutnya saya akan menanyakan beberapa kebiasaan terkait dengan mungkin Mbak Naurah untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Mbak Naurah sendiri apakah rutin dalam menyikat gigi Mbak? 2 kali sehari begitu, setiap harinya? Ya, ya Mbak, alhamdulillah rutin setiap harinya 2 kali, pagi sama malam. Untuk waktunya, sudah tepat belum Mbak? Kayak kalau misalnya sikat gigi pagi kan, itu waktu yang tepatnya adalah setelah sarapan, lalu untuk sikat gigi malamnya adalah sebelum tidur. Kalau pagi itu ya habis sarapan itu pasti sikat gigi, tapi kalau malamnya itu yang kadang masih sulit ya, soalnya ya itu tadi, kadang kalau mau tidur gitu, terus kadang nanti sikat gigi gitu kan, terus habis itu nanti mau tidur kok malah lihat yang lainnya kayak nonton film terus terus kadang ketiduran gitu. Jadi malam tuh pasti sikat gigi, tapi waktu sebelum tidurnya itu yang masih Baik Mbak. Kalau ini Mbak 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 Naurah sendiri apakah menggunakan, apa ya namanya, saya bingung bahasa awamnya, eee, seperti tambahan cairan tambahan atau, seperti ini, obat kumur, Mbak Naurah sendiri memakai nggak Mbak? enggak, Mbak. Saya Nggak, cuma sikat gigi aja. baik. Sebelumnya ini saya tanya mengenai fluor, Mbak Naurah sendiri tahu nggak fluor itu apa? Iya, fluor itu biasanya ada di itu, pasta gigi. Itu kan pasta gigi itu biasanya buat gigi berlubang. Saya lihat di iklan-iklan TV itu biasanya gitu. Oh ya, berarti tahu nggih Mbak. Nah, saya mau menanyakan tentang itu. Berarti Mbak Naurah sendiri apakah menggunakan fluor tersebut nggak sebagai tambahan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya? Atau cuman dari, pasta gigi itu sendiri? Iya, itu aja. Pasta gigi saja. Baik, mungkin sekian ya Mbak, untuk, pengisian dari rekam medis ini, terkait dengan, riwayat kesehatan dan juga identitasnya Mbak Naurah. Mungkin selanjutnya saya nanti akan meminta gambar rongga mulutnya Mbak Naurah, bisa difotokan. Nanti saya akan hubungi Mbak Naurah dulu lewat WA, nanti bisa dikirimkan di WA saja. Terima kasih Mbak untuk waktunya dan semoga keluhannya bisa tetap tepat tertangani, kemudian bisa dirujuk ke dokter gigi yang tepat juga dan bisa diobati dengan tepat. Terima kasih ya Mbak Naurah, sekali lagi. Ya, terima kasih. Baik, saya tutup nih Mbak untuk Zoom-nya. Iya, Mbak. Selamat siang. Selamat siang.